Selamat datang di SMK Negeri 2 Kota Bima. Sekolah ini berdiri pada tahun 1989 dan merupakan salah satu SMK pusat keunggulan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. SMK Negeri 2 Kota Bima memiliki letak yang strategis di pusat Kota Bima, menjadikan peserta didik lebih mudah untuk menuju proses belajar dalam menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Suciati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Semarang. Hari ini Sabtu 20 Januari 2024 akan melaksanakan PPL siklus 2 materi trigonometri dengan model pembelajaran problem based learning pada siswa kelas 10 TBSM SMK Negeri 2 Kota Bima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu akan perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Sri Suciati, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Semarang. Hari ini akan melaksanakan PPL siklus 2 materi trigonometri dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL pada siswa kelas 10 TBSM SMK Negeri 2 Kota Bima. Baik, sebelumnya Ibu akan perkenalkan dulu Bapak dosen dan guru pamong Ibu yang akan menemani Ibu pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, Ibu akan perkenalkan Bapak dosen yang terhormat Bapak Amidi SSI MPD. Kepada Bapak disilahkan. Ya, selamat belajar anak-anakku semua ya. Semoga nanti materinya mudah dipahami dengan Bu Suci. Baik, terima kasih Bapak Amidi. Kemudian yang kedua, Ibu akan perkenalkan guru pamong Ibu, yaitu Bapak Muhammad Aun Raufik MPD. Kepada Bapak disilahkan. Ya, assalamualaikum semuanya. Selamat belajar. Ya, yang semangat. Nah, nanti dengan Bu Suci, semoga materi trigonometri menjadi lebih mudah. Ya, selamat dan sukses untuk Bu Suci. Monggo Bu. Terima kasih Bapak Rohani. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, untuk lebih berkahnya pelajaran kita mulai dengan berdoa. Kelas pimpin doa di depan. Indonesia gerak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya dulu kehadirannya ya. Anak-anak dengarkan aksen ya. Arafik, Aditya Ramadan, Afrizal, Agustiawan. Jadi sebelum memulai Ibu kita memeriksa dulu di sekeliling anak-anak. Coba perhatikan di sekelilingnya sudah bersih apa belum. Kalau masih ada sampah di bawahnya, tolong dibuang dulu. Bersihkan dulu. Silakan anak-anak menyimak video di atas ini.
bilang begitu. Tapi data apa itu? Saya mencari sepeda. Kalau ada naik sepeda, agak berhenti akan jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80, pagi tanya hari ini umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Antara dia ada budaya dan demikian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang ada. Masalah kita ada. Materi kita hari ini yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah sekarang Ibu tanyakan lagi, pada minggu yang lalu anak-anak sudah mempelajari tentang materi trigonometri. Nah, materi trigonometri apa saja yang anak-anak sudah dapatkan dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yang sudah pernah anak-anak pelajari pada minggu yang lalu? Kira-kira yang sudah anak-anak pelajari pada minggu yang lalu apa saja? Sinus, oke, siapa lagi? Oh, sinus. Kemudian pada tangen, oke, tangen. Jadi pada pelajaran trigonometri ini kita mempelajari tentang segitiga, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ibu berikan sebuah segitiga di sini. Sebuah segitiga di sini yang diketahui hanya salah satu sisinya saja, panjang sisi hanya satu saja yang diketahui. Coba perhatikan di situ. Nah sekarang ibu tanya, panjang sisi yang diketahui itu sisi yang mana nak? Coba perhatikan gambar segitiga yang diketahui itu. Panjang B dan C. Yang berbalik ya. Panjang sisi BC. Jadi panjang sisi BC itu berapa? 4 meter. Jadi di sini nanti kita mencari bagaimana cara mencari panjang sisi segitiga jika hanya diketahui panjang kedua sisi segitiga lainnya, atau bagaimana kita mencari panjang kedua sisi itu jika hanya diketahui besar sudut dan panjang salah satu sisinya saja. Nah kemudian yang kedua, mengapa perbandingan trigonometri itu perlu untuk dipelajari? Nah kira-kira apa yang anak-anak tahu mengapa perbandingan trigonometri itu perlu untuk dipelajari? Banyak sekali manfaatnya. Kenapa kita itu perlu mempelajari perbandingan trigonometri? Contohnya seperti ini. Nah bisa nggak anak-anak mengukur tinggi gedung atau tinggi tiang bendera? Bisa nggak anak-anak mengukurnya dengan menggunakan meteran? Bisa tidak? Tidak bisa kan? Karena dia lebih tinggi dari anak-anak. Tidak bisa. Nah, kenapa kita perlu mempelajari trigonometri di sini? Gunanya untuk mengukur benda yang ada di sekeliling kita, ketinggian yang ada di sekeliling kita ini dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Dan nanti setelah anak-anak mempelajari trigonometri ini, nanti anak-anak bisa mengukur ketinggian benda tersebut yang ada di sekeliling anak-anak ini. Paham? Oke, kemudian yang ketiga, permasalahan sehari-hari apa yang dapat dipecahkan dengan perbandingan trigonometri. Nah, seperti yang ibu sebutkan tadi, permasalahan sehari-hari itu adalah merupakan permasalahan sehari-hari. Misalnya anak-anak disuruh mengukur tinggi pohon yang ada di depan sekolah, kemudian tinggi pohon yang ada di hutan sekolah, kemudian nanti misalnya dapat disuruh menentukan tinggi tiang bendera yang ada di halaman depan. Nah, karena dapat sudah mempelajari trigonometri, jadi nanti anak-anak harus bisa menerapkannya itu ketika ada temannya yang menanyakan. Paham? Nah itulah gunanya kenapa trigonometri itu perlu untuk dipelajari. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Karena tujuan
nanti untuk kan anak-anak itu memahami materi trigonometri ini. Coba satu orang bacakan juga pembelajaran di atas dengan lantang. Satu orang bacakan. PBL dengan menggunakan media LKPD, peserta didik dapat menerapkan perbandingan trigonometri untuk mencari panjang sisi segitiga yang tidak diketahui dengan benar. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita kali ini nanti dengan menggunakan model problem based learning. Nah, sebelumnya anak-anak sudah pernah mendengar belum apa itu model problem based learning? Jadi nanti di model problem based learning ini ada beberapa tahap yang anak-anak lewati nanti, dan nanti Ibu akan menjelaskan beberapa tahapannya. Nah, dengan menggunakan media LKPD, nah, nanti akan Ibu bagikan lembar kerja peserta didik yang akan anak-anak kerjakan secara berkelompok. Nah, akan anak-anak kerjakan secara berkelompok. Nah, untuk mencari panjang sisi segitiga yang tidak diketahui dengan benar. Jadi nanti panjang sisi yang tidak diketahui yang akan kita cari dengan benar atau tepat. Itulah tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran pada kali ini. Sudah paham? Jadi tujuan pembelajaran kita itu yaitu melalui model problem based learning ini dengan menggunakan media LKPD. Kita anak-anak dapat mencari, peserta didik dapat mencari panjang atau sisi yang tidak diketahui dengan benar. Benar ya. Menyimak video yang Ibu tampilkan di atas. Coba. Selamat datang kembali di channel Bimbang RT. Kali ini kita akan belajar perbandingan trigonometri. A. Mengenal jenis-jenis sisi pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku terdapat 3 jenis sisi. Berdasarkan posisinya terhadap sudut tertentu, kita dapat menamai ketiga sisi tersebut dengan A. Sisi depan, yaitu sisi yang berada di depan sudut. B. Sisi samping, yaitu sisi yang berada di samping sudut. Kemudian sisi itu sisi depan, kita singkat B. Lalu L kita singkat M, itu sisi miringnya. Apa yang anak-anak dapat simpulkan dari pemaparan video di atas tadi? Kira-kira siapa yang bisa simpulkan apa yang didapatkan dari pemaparan video di atas tadi? Ya, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan apa saja tadi? Sinus itu sama dengan sisi depan. Oke, kemudian apa lagi? Kosinus sama dengan samping dibagi sisi miring. Kemudian tangan sudut tadi sisi depan dibagi sisi samping. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, silakan anak-anak duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Untuk meja dan bangkunya silakan diatur, nah ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kriteria yang akan Ibu nilai pada saat anak-anak diskusi kelompok. Yang pertama itu yaitu pemahaman terhadap masalah, kemudian penyelesaian masalahnya, kemudian hasil pekerjaan LKPD dan presentasinya. Nanti kriteria itu yang akan Ibu nilai. Dan juga ada penilaian sikap juga. Sikap anak-anak saat menyelesaikan saat anak-anak berdiskusi atau menyelesaikan LKPD. Oke, mulai dari sekarang silakan dikerjakan. Diskusikan secara berkelompok. Kelompok tulis nama
speaking dulu? Oke, mau. Bisa dimulai? Bisa. Mulai ya, 1, 2, 3. Pegang tangan. Pegang, jangan ditepuk. Pegang tangan. Jangan ditepuk. Pegang baju, pegang telinga, pegang hidung, pegang pipi. Ambil jajan. Kelompok mana yang ingin presentasi pertama dulu di depan? Coba. Kelompok 2. Oke. Baik, kalau kelompok 2 ingin presentasi yang pertama, silakan maju anggota bersama dengan anggota kelompoknya ya. Perhatikan pertama perkenalan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus dulu untuk perhatikan semuanya di depan. Presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri sebagai ketua kelompok. Nama saya Zain Maulana dan sebelah kanan saya Muhammad Rizky dan sebelah kanan saya nama saya Junaidi dan sebelah kanan saya Arden. Baik, terima kasih. Sekian perkenalan diri dari kami. Kami dulu dari sisi samping dan sisi miring. Mendapatkan 8 karena dari sisi depan dan sisi samping. Kesimpulannya, setiap segitiga dengan ukuran berbeda mempunyai nilai perbandingan yang sama. Lanjut. Sudah, nanti dulu. Kira-kira dari kelompok lain ada tanggapan tidak dari hasil presentasi temannya di atas? Kelompok lain. Kelompok lain gimana? Tidak ada. Oke. Nah, untuk kelompok 2 cukup menjelaskan untuk permasalahan yang pertama. Nanti untuk permasalahan berikutnya bisa dilanjutkan untuk kelompok yang lain lagi. Nah. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu untuk sudah cukup untuk kelompok 4. Tidak ada yang mau menambahkan hasil presentasi dari kelompok 4 ya. Jawabannya juga sudah benar. Kalau begitu sudah. Nah, ini saja untuk kelompok 4. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu. Nanti untuk kelompok yang untuk kelompok sudah cukup, duduk aja. Sudah ya. Untuk jadi karena jawabannya sudah. Sekarang kita akan menyimpulkan bersama, ya. Kita akan menyimpulkan bersama dari hasil pekerjaan kelompok 2 dan 4 yang sudah dipaparkan itu. Dari hasil pekerjaan diskusi kelompok tadi, kira-kira kesimpulan yang anak-anak dapatkan dari permasalahan tersebut itu apa saja? Apa saja kesimpulannya kira-kira? Kesimpulannya, coba satu orang sebutkan kesimpulan yang didapatkan setelah anak-anak melakukan diskusi kelompok.
setiap segitiga dengan ukuran berbeda mempunyai nilai perbandingan yang sama. Sama, oke. Boleh. Kemudian kesimpulan yang lain apa lagi? Untuk nilai sinusnya, sinus, kosinus, dan tangan dari atau nilai perbandingan trigonometri. Kelompok mana yang sudah paham, yang sudah tahu? Sinus, selalu untuk mencari sinus. Sisi apa dibagi dengan sisi apa? Panjang sisi apa dibagi sisi apa? Di depan, di depan dibagi sisi miring. Oke, jadi kesimpulannya untuk mencari nilai perbandingan trigonometri, perhatikan ibu di depan. Untuk mencari nilai perbandingan trigonometri, yang pertama untuk mencari sinus, coba dengarkan ibu di depan. Cara anak-anak menghafalnya itu agar lebih gampang anak-anak ingat, perhatikan ibu di depan. Sinus, kita bisa anak-anak singkat sin demi. Nah, demi itu adalah depan dibagi miring. Nah, kemudian untuk kosinus itu cara menghafalnya kosami, sin demi, kosami, dan tandesa. Seperti itu aja yang anak-anak hafalkan. Jadi untuk ketiga perbandingan yang lain seperti kosekan, sekan, dan kotangan itu adalah kebalikan dari ketiga perbandingan trigonometri yang pertama ini. Dari ketiga perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Kira-kira sampai di sini sudah paham? Awal evaluasi ya. Ya, untuk jawabannya anak-anak bisa menjawab di sini. Silakan kerjakan soal evaluasinya. Jangan lupa tulis nama, kemudian tulis nama kelasnya. Jawab di sini ya. Kalau sudah perhatikan di depan, anak-anak silakan merefleksi pembelajaran yang ada di depan itu, silakan tulis di sini. Silakan tulis di sini ya, untuk refleksi pembelajarannya ada 5 pertanyaan ya. Diberikan di atas itu, silakan anak-anak tulis di sini. Silakan anak-anak tulis di sini untuk refleksi pembelajarannya. Silakan anak-anak tulis di situ ya. Untuk refleksi pembelajaran di atas ini pertanyaan refleksinya. Pertanyaan refleksi. Tulis nama. Di sini. Nanti untuk refleksi pembelajarannya silakan anak-anak tulis di kertas yang sudah dibagikan. Untuk refleksi pembelajarannya. Untuk pembelajaran hari ini untuk link angka motivasinya ya. Jadi anak-anak bisa mengisi link angka motivasinya itu. Penyampaian dan pemaparan ibu tadi sudah dipahami semuanya. Ada yang belum paham apa yang sudah dipaparkan oleh temannya, yang sudah ibu jelaskan, kemudian dari video pembelajaran dan lain sebagainya itu, adakah yang perlu ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi harapan ibu untuk anak-anak semuanya tetap semangat belajar dan tetap fokus ya, tetap semangat belajar. Ingat ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, ibu cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucap
Demikian untuk pembelajaran hari ini, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak semua.